Halo sobat-sobat, kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi, episode yang ke-53. Apa kabar? Tetap luar biasa, fantastik, yes. Be happy, tetap optimis, semangat. Hari ini saya ingin berbagi tentang tema politik budgeting gereja yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Ini penting sekali karena seringkali gereja tidak mampu membangun sebuah sistem politik budgeting yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Padahal kita harus membahas prinsip-prinsipnya, kita harus membahas fungsi budgeting, kita harus membahas pengawasan budgeting dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara politik budgeting gereja, apa artinya? Apakah ini sesuatu yang rohani? Oh tentu saudara-saudara, karena kita tidak bisa mengelola, memanage, mengatur gereja hanya dari satu aspek, yaitu aspek teologisnya saja. Banyak aspek yang harus kita tata, yang harus kita pelajari, aspek sosiologis sebuah gereja, aspek antropologinya, aspek historisnya, aspek finansialnya, aspek psikologinya, politik yang mau kita bangun, manajemen keuangannya, dan sebagainya. Semakin banyak aspek-aspek yang kita bahas, semakin kita bisa lebih komprehensif membangun gereja. Nah, pada saat ini saya ingin berbagi tentang manajemen politik budgeting gereja. Loh, kok gereja membahas politik budgeting? Yes. Justru dengan politik budgeting gereja kita akan berbicara tentang keadilan, tentang maksud dan tujuan ada budgeting gereja, dan sekaligus juga bagaimana kita mencegah diri kita terjebak dalam dosa. Itulah sebabnya manajemen dan juga politik budgeting gereja menjadi sesuatu yang rohani, karena justru mencegah kita supaya tidak terjadi korupsi, baik itu korupsi kebijakan maupun korupsi administratif tentang keuangannya, sehingga budgeting gereja menjadi sebuah anugerah bagi kehidupan umat bersama. Di bagian pertama ini saya akan membahas mengapa kita penting mempelajari politik budgeting gereja dan 3 model tentang budgeting gereja. So, dalam bahasa manajemen gereja apa sih? Gereja adalah suatu lembaga keagamaan yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan yang berkuasa, dalam hal ini majelis, dan juga didukung oleh warganya di wilayah tersebut untuk mencapai ideal-ideal, tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama. Kesatuan gereja adalah ketika seluruh anggota umatnya memiliki satu tujuan itu untuk mencapai tujuan bersama. Ketika saling bertentangan, pasti gereja tersebut akan pecah. Nah, tujuan bergereja adalah apa? Yaitu untuk
melaksanakan panggilan suci, panggilan Kristiani kita, panggilan dari Yesus Kristus untuk mendatangkan kerajaan Allah. Mendatangkan kerajaan Allah, kita membutuhkan instrumen organisatoris yang baik, membutuhkan instrumen finansial yang bagus, membutuhkan sebuah politik budgeting yang berorientasi bagaimana kita bisa menggambarkan kerajaan Allah itu hadir di gereja. So, tidak hanya melalui khotbah, tetapi model budgeting gereja itu bisa menggambarkan apakah kerajaan Allah itu sedang kita hadirkan, sedang kita kerjakan di dalam organisasi kita. Bahkan bukan hanya gereja, dalam organisasi yang lain juga oke, ormas oke, keluarga kita juga oke, bahkan negara kita. Jadi untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semua warga gereja, untuk mewujudkan gereja yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan, gereja yang bisa melakukan dan membiayai visi misinya. Jadi untuk mencapai welfare church, gereja kesejahteraan, di mana budgeting gereja tidak hanya dinikmati mungkin hanya oleh pendetanya atau oleh kelompok elitnya atau hanya untuk kelompok-kelompok tertentu atau segmen-segmen program tertentu, tetapi untuk kesejahteraan umatnya. Maka politik budgeting gereja harus mengarah kepada welfare church. Nah, kalau gitu apa keuangan gereja? Keuangan gereja adalah semua hak dan kewajiban gereja yang dapat dinilai dengan uang. Kita memberi pelayanan, memberi makanan, memberi pakaian, hanya dapat kita lakukan ketika kita memiliki uang untuk membeli roti, untuk membeli pakaian, untuk kita berikan kepada orang lain. Makanya keuangan gereja adalah semua hak dan kewajiban gereja yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik merupakan berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gereja dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi, sesuatu yang rohani adalah bagaimana nilai-nilai yang melatar belakangi penggunaan uang itu, untuk tujuan apa uang itu, untuk memuliakan, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka siapa yang setia pada perkara-perkara yang kecil, Yesus akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Maka ketika kita mampu menjaga, memelihara, mengelola uang yang Tuhan berikan melalui tangan-tangan jemaat, melalui hati umat yang mempersembahkan, Ia pun akan mempercayakan lebih baik kepada kita. So, politik budgeting gereja sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang spiritual, karena akan berorientasi pada kehidupan, kebaikan semua anggota umatnya. Nah, setiap warga jemaat, setiap anggota jemaat pasti mengingini peningkatan nilai atau value dari suatu titik nilai tertentu ke titik nilai lainnya yang lebih tinggi. Maka seharusnya gereja dalam perjalanan hidupnya semakin tua harusnya semakin baik, semakin bagus, semakin bisa membiayai hidupnya, bukan sebaliknya.
Semakin tua semakin ringkih, semakin tua semakin tidak mampu, semakin tua semakin kekurangan finansial dalam mencapai ideal-ideal yang dibangun, dikonstruksi bersama umatnya. Itulah sebabnya politik budgeting sangat dibutuhkan supaya semakin tua organisasi gereja kita semakin mapan, semakin bisa membiayai visi misinya, semakin bisa membiayai segala aktivitas-aktivitas yang membangun humanitas manusia. Jadi semakin hari semakin bisa naik anak tangga gitu. Di peningkatan nilai hidup sebagai simbol peningkatan kesejahteraan gereja, welfare umatnya. Semakin pemerintahan gereja dipercaya oleh umatnya, semakin gereja itu sebetulnya mampu bertumbuh, mampu berkembang, dan mampu melipat gandakan segala berkat dan talenta. Hak dan kewajiban dalam bentuk uang itu bisa dikelola dengan baik untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan cita-cita mulia, untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. So, politik budgeting gereja tidak bisa dilepas dari visi misi gereja. Visi misi yang mencapai ideal-ideal tertentu, menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang mandiri, menjadi gereja yang setia dan berbakti, mengembangkan segala potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka gereja perlu menetapkan sasaran-sasaran, dan ke seluruh sasaran ini menjadi misi komprehensif gereja mencapai visi misinya. Itulah sebabnya gereja harus lebih bijaksana menata politik budgeting gereja. Ada 3 model yang harus kita pilih dan menjadi politik budgeting gereja. Model yang pertama adalah model deficit balance. Model ini tentu saja seringkali menggairahkan. Kita mendapatkan 100 juta misalnya, pendapatan gereja dalam 1 tahun 100 juta. Kita ingin membangun sebuah program yang hebat, membangun proyek kemanusiaan yang hebat, membangun karya-karya sosial yang hebat. Salah? No. Tetapi ketika pengeluaran ini lebih besar dari pendapatan, sekalipun karya-karya yang ingin kita bangun, karya-karya yang hebat, yang memberikan acungan jempol, tapi harus dilihat bagaimana penganggarannya ini, politik budgeting yang dipakai. Seringkali kita memakai politik budgeting dengan model deficit balance. Pendapatan 100, keluar 150. Lalu yang 50 dari mana? Hutang. Kalau luar negeri, hutang luar negeri yang akan dibayar 25 tahun mendatang, setelah industri yang dibangun menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan dan benefit, baru bayar. Kalau di rumah tangga, gaji 5 juta, pengeluarannya 7,5 juta, yang 2,5 juta hutang dibayar dengan kredit. Anggaran seperti ini dan model budgeting seperti ini disebutnya deficit balance. Ini akan menjadi beban untuk budgeting berikutnya. Ada pilihan yang kedua yang bisa kita pakai setelah deficit balance, yaitu model balance. Pendapatan 100, ya keluarkan 100. Pendapatan X, keluar X. Pendapatan 100, program harus hanya 100.
Ini balance. Tentu seringkali tidak menghasilkan kreativitas dan sebagainya, tetapi aman dalam budgeting berikutnya karena balance, tidak menanggung hutang tetapi juga sekaligus tidak visioner bagaimana ke depannya untuk kehidupan organisasi kita. Maka ada model ketiga yang bisa kita pakai, dan ini dipakai di gereja kami di GKJ Dagen Palur, yaitu model surplus balance. Surplus balance berarti pemasukan 100, pengeluaran 100, tetapi including di dalamnya sekian persen menjadi sebuah mata anggaran reinvestasi gereja untuk tindakan-tindakan antisipatif gereja yang akan terjadi di masa mendatang. Bagaimana implementasinya? Maka pendapatan 100, pengeluaran menjadi 100, tetapi di dalam pengeluaran itu sudah ada mata anggaran untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Maka kita punya anggaran, sekalipun tidak sedang mencari pendeta, ada mata anggaran biaya penabisan pendeta sekian juta dalam setahun, kita masukkan dalam pembukuan yang terpisah. Ada mata anggaran dana abadi 1, dana abadi 2. Ada mata anggaran PHK karyawan. So, jika ada karyawan yang mengundurkan diri atau ada karyawan yang putus hubungan kerja dengan gereja, kita tidak repot di masa mendatang karena sudah ada uang jaminan sosial santunan untuk PHK. Ada juga tabungan untuk reinvestasi yang lain. Sehingga 100 juta keluar 75 juta untuk program, kemudian 25% untuk reinvestasi. Maka model ini menjadi model surplus balance, sebuah politik budgeting yang visioner, sebuah politik budgeting yang akan menjawab kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di masa datang, namun sudah bisa kita biayai pada saat ini. So, gereja tidak tergagap-gagap, gereja tidak terseok-seok menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi baik 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang maupun 30 tahun mendatang. Maka politik budgeting sungguh harus kita lakukan demi kesejahteraan umat. Oke sobat-sobat, kita akan lanjutkan di bagian yang kedua pada episode sekedar berbagi yang berikutnya. Yes, see you at the top. Salam damai.